Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Tubuh lebih berisi, Nisa Sabian diduga hamil anak pertama. Usai menggemparkan publik dengan kabar pernikahannya yang digelar secara diam-diam, kini Nisa Sabian masih terus menjadi buah bibir. Bukan lagi tudingan perihal sebagai perebut suami orang, melainkan dugaan kehamilan sang penyanyi. Dugaan ini mencuat lantaran sepenggal video Nisa yang tampak berbeda dari sebelumnya. Bentuk tubuh Nisa terlihat lebih berisi dan pipinya juga tampak sedikit cabi. Apalagi didukung dengan baju baby doll yang dikenakannya. Nisa, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nisa sehat ya? Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Bismillah ya. Ayo sibuk banget. Apalagi saat tengah berfoto dengan para anggota Sabian, Nisa seakan menutupi bagian perutnya. Enggak ada sih. Enggak ada. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Warganet pun kian rusuh ketika Nisa yang hendak diboikot itu justru masih tetap tampil menyanyi. Bahkan penampilannya kian memperkuat dugaan jika dirinya tengah berbadan dua. Pasalnya, lagi-lagi Nisa memilih mengenakan busana longgar untuk menutupi bagian perutnya. Ini ada lancar, biar semuanya fokus, semangat. Kalau dia simpel sih jawabannya, biarin aja orang mau ngomong apa lah, bodo amat. Kecurigaan kian bertambah ketika Nisa sekarang lebih doyan mengunggah mukbang di story miliknya. Bahkan Nisa tampak begitu lahap menyantap salad seafood khas Thailand. Warganet pun menduga jika Nisa tengah ngidam. Oh iya. Oke, thank you. Emang rasanya nggak pernah berubah. Udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Isu kehamilan ini pun semakin memicu reaksi negatif dari warganet. Pasalnya warganet yang kadung kecewa justru menganggap perilakunya yang dianggap tak sejalan dengan lirik-lirik lagu yang dibawakannya. Tak sedikit yang menghujat, bahkan melontarkan komentar pedas atas tindakan Nisa yang tidak mencerminkan nilai-nilai religi seperti karyanya. Hidup harus tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak. Kayaknya lebih ke menyesal karena gue tahu bahwa apa yang udah di blow up sama Dewi itu bakalan menghancurkan semuanya. Karirnya berantakan, Andrew sakit hati pada Tengku Dewi yang bongkar aibnya. Di tengah proses perceraian rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi, baru-baru ini terungkap rasa sakit hati Andrew pada istrinya itu. Ia tuangkan keluh kesah yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan mereka. Dan pilihan Tengku Dewi membongkar dugaan hadirnya orang ketiga, juga tentang kebiasaan Andrew bermain cinta terlarang, menjadikan dalih untuk menghancurkan karir Andrew. Dia nggak pernah ke dapur, dia nggak pernah ngurus suami, memberikan gua godaan untuk mencari orang lain di luar. Ya, namanya manusia kadang kepancing ya sama emosi-emosi sesaat. Tapi kan saya langsung hapus. Kalian kok cepet banget nge-capture ya? Akui kesalahan tak menampik adanya orang ketiga dan menduakan cinta Dewi. Tapi Andrew justru menimpali, semua pengakuannya ada alasan yang tak ingin ia ungkap semuanya di depan publik. Hingga ia sesali karena yang berdampak bukan saja pada karirnya, tapi kepada keluarga besarnya. Sedikit agak bikin saya sakit hati juga. Kenapa harus di blow up segala macem sampai bukan cuman karir saya aja yang kena, tapi juga ada saudara di situ, ada keluarga di situ, ada orang tua yang merasa tersakiti di situ gitu loh. Bersama proses perceraian mereka,
Tengku Dewi sempat masih membuka pintu maaf jika Andrew tunjukkan usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Tapi ketika tak ada niat baik, Tengku Dewi teguhkan langkah, memutuskan janji suci ikatan pernikahan. Tapi benarkah sebelum mencuat isu orang ketiga, ia merasa rumah tangga mereka tak akan bertahan lama? Paling nanti di sana ya aku bisnis lagi lah. Banyak kan yang bisa digarap di Bali. Apalagi kita ibaratnya tuh Bali termasuk beruntung lah. Aku mau stay di sana gampang gitu kan. Tinggal cari aja peluang bisnis apa. Nah itu aku lagi mau mencoba menggali. Dia ingin melewati proses ini dulu semuanya supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri, supaya kita sama-sama bisa melewati proses ini semua. Baru nanti setelah itu ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Terlepas dari permasalahan keduanya, bahwa Tengku Dewi dan Andrew Andika tetap menjaga hubungan baik, setidaknya sebagai orang tua demi anak-anak. Dan bersama keinginan Tengku Dewi pindah ke Bali, seperti apa pula Andrew akan menjalankan perannya sebagai ayah dengan kondisi sekarang. Apakah Andrew juga telah memberikan nafkah untuk kedua buah hatinya? Ya dia juga kondisinya kan baru keluar ya dari rehabilitasi. Aku nggak mau nge-push lah gitu. Tapi sepertinya dia lagi berusaha lah untuk nanti ke depannya mungkin akan bertanggung jawab. Ya alhamdulillah kalau masih ada rasa sayang kan pasti dia akan perhatian sama anaknya ya. Kecuali dia udah lupa, benar-benar lupa kan takutnya amnesia lagi gitu kan ya. Iya. Aksi kocak Soeimah bikin Cundamani menangis histeris. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kebersamaan Soeimah dengan keluarga Denny Caknan selalu menuai canda tawa. Layaknya ibu dan anak kandung, Soeimah pun selalu menjamu kedatangan keluarga Denny. Mbak anak cucu mantu sedang bertandang di kediamannya. Soeimah yang senang dengan kedatangan Cundamani pun langsung gercep gendong. Dan untuk melancarkan aksinya, Soeimah ikutan gaya Cunda merangkak. Tapi bukannya senang, Cunda justru menangis histeris hingga membuat Bella Bonita turun tangan. Ayo nyanyi bareng yuk. Lah nangis. Dikira suara gedek. Enggak usah. Tak seberani. Gelak tawa pun kian pecah ketika Soeimah mengajak Denny dan tim manajemennya untuk bermain games di pendopo. Kali ini Denny menjadi korban keusilan Soeimah. 1, 2, 3. Meskipun sebagai tamu, nyatanya Denny tak pernah sungkan-sungkan pada Soeimah, termasuk untuk urusan makan. Dengan gayanya yang khas, Soeimah pun mengomel agar Denny dan Bella untuk segera menyantap makanan yang telah dihidangkan. Mangan nek kok angele pol urung tau tapok nggo duit to. Eh, mangan sik. Ya, Jo. Mangan Bel. Niki enak sama. Enak. Iki ya sambel iki gawan saka Mekah. Iki sak mentah. Alhamdulillah bahagia sekali. Bahagianya luar biasa karena ini anak pertama jadi pokoknya bahagia banget lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi begitu kembali ke rumah, Cundamani justru rewel dan terus menangis. Denny yang banyak akal pun langsung mengambil gitar untuk menghibur Cunda dengan menyanyikan lagu dadakan. Wah, ini sih auto jadi mini album ya pemirsa. Manis sekali kayak Barbie. Senyum. Di rumah mulu. Kemarin kan kerja biasanya setiap hari. Terus hari ini setelah punya Cunda 2 hari sekali lah. 2 in 1. Jadi kerja pulang gitu. Semakin kangen sama anak. Request dari anaknya sih, dari Cundanya sih. Karena kangennya luar biasa jadi pengennya bawaannya tetap pulang aja. Sering pulang ke rumah itu sudah, istri juga sudah bahagia sekali. Baru, Soul
All You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Suara adalah aset, Irfan Hakim melakukan totok tenggorokan. Presenter kondang yang juga host kontes KDI 2024, Irfan Hakim, harus melakukan totok suara tuntutan pekerjaan. Ya, secara Irfan Hakim tuh super duper sibuk. Lo barang dah, di lembur kuring, bagus. Jujur nih, suaraku tuh kan udah rusak. Jadi kalau orang yang baru ketemu selalu ngomong gitu, kok serak, lagi batuk dan lain sebagainya. Aku bilang akil balik, aku bilang gitu. Padahal ya emang suara itu udah serak. Irfan menjalani totok ini karena suara adalah modal bekerjanya. Bayangin aja, selama sehari Irfan Hakim bisa bekerja dalam 10 jam dan full dengan bicara dari pagi udah cuap-cuap ngomong. Gimana nggak rusak ya suaranya? Suara gitu kan emang dipakai terus itu pagi-pagi jam 5 subuh udah nge-MC. Terus sampai jam 2 dini hari. Jadi bisa dalam satu hari itu gue tuh bisa 20 jam lebih itu ya kerja dan semua itu pakai suara. Irfan pun mengaku mengenal totok suara karena diajak oleh sahabatnya sendiri Iis Dahlia. Ia merasa perlu melakukan totok suara karena ia sadar suara adalah aset untuk kelangsungan hidupnya dalam bekerja. Udah gitu juga kan gue udah mulai sok-sokan nyanyi ya, nyiptain lagu juga, bikin band skandal juga, gue bikin single juga. Ya udah ternyata ya udah pas dicobain lumayan lah, nambah pede aja gitu. Dan ngomongin aset suara, Irfan gak cukup dengan profesi host. Baru-baru ini ia mendadak membentuk grup band yang diberi nama Band Skandal. Personilnya terdiri dari para karyawan Irfan. Irfan pun totalitas menggunakan suaranya sebagai lead vokal saat menyanyikan lagu perdana berjudul Neng Eni. Skandal kita tuh niatnya akan membuat album ya. Album jadi isinya lagu-lagu Sunda tapi dan musiknya musik ska gitu. Jadi terima kasih MNC TV memberikan tempat dan ruang buat kami untuk tampil. Dua dekade KDI lahirkan titisan King Nazar. Kontes KDI 2 dekade tahun ini sudah memasuki babak 6 besar. Talenta-talenta bintang pun sudah bermunculan. Yang menarik, 2 dekade ajang pencarian bakat dangdut KDI muncul rising star baru. Azril, salah satu kontestan KDI 2024 asal Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, digadang-gadang jadi the next King Nazar. Selain kualitas vokalnya yang tinggi mirip Nazar, dengan balutan busana rumbai-rumbai khas King Nazar, Azril menjelma bagai titisan King Nazar. Azril juga nggak menyangka ya, dengan membawakan lagu Kecanduan Kamu dan temanya seperti King Nazar itu, ternyata netizen di sana sudah mengira the next King Nazar. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya seperti King Nazar. Tetapi King Nazar itu cuma ada satu di dunia ini. Ya, kualitas suara Azril memang bukan kaleng. Wajar jika 2 juri bintang, Mama Iis Dahlia dan Bunda Iyet Bustami kepincut, tak meragukan Azril sebagai kandidat bintang KDI tahun ini. Azril memang secara kualitas vokal di sini yang paling menonjol. Saya kadang-kadang suka merinding juga gitu kalau dengar dia nyanyi gitu ya. Awal-awalnya Nazar dia seperti awal-awalnya Nazar, dia nyanyi itu semua kemampuannya harus dikeluarkan semua. Impian Azril jadi bintang dangdut masa depan terbuka lebar. Apalagi semalam sudah masuk 6 besar. Namun siapa sangka di balik mimpinya jadi bintang dangdut, sempat mendapat rintangan dari ayahnya. Wajar di atas panggung KDI beberapa waktu lalu, bungsu 5 bersaudara dengan lirih meminta maaf dan berjanji akan membawa kedua orang tuanya ke Tanah Suci jika sukses jadi penyanyi. Ini mau kena haji, Azril beli mukenahnya dulu ya mak. Azril ngumpul uang dulu, nanti kalau kita bisa umroh atau haji sama ayah, Amin. Azril janji. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Coba buka Azril. Tenang sekali loh aku.
Bersaing masuk 5 besar, 6 kontestan KDI diuji tantangan juri bintang. Babak top 6 kontes KDI semalam benar-benar menguji kualitas bintang para kontestan. Untuk menentukan urutan siapa dari ke-6 kontestan, juri bintang paling killer Madam Iyet Bustami turun gunung tes role para kontestan. Memang Ral Zapin itu bagaimana mengkombin Sargam sama Makom. Dan dia mampu. Dan dia mampu. Untuk sampai ke 6 besar ini, tentunya kita juri ya, kita menantikan sesuatu yang wow karena sudah 6 besar ya. Sesuatu yang di luar ekspektasi malah. Ya, babak 6 besar kontes KDI semalam menguji kualitas vokal 6 kontestan. Iva Bulukumba, Andin Ketapang, Firsa Bangka Belitung, Azril Labuhan Batu, Karen Ogan Ilir, dan Fania Palembang sama mengeksplorasi tantangan yang semakin meningkat dari para juri bintang. Dan yang paling spesial tadi malam, ke-6 kontestan harus melewati tantangan sambung lagu. Kalau yang tadi tuh aku tuh surprise juga tuh, artinya ada sesuatu yang berbeza lah ya kan, karena mereka di challenge untuk nyanyi lagu yang mereka belum tahu. Ini itu sesuatu banget sih.